ikut. Berarti semua umat Islam yang paling banyak itu berdosa karena tidak membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid yang detail. Berarti kita pilih versi yang kedua, man lam yusahhih. Berarti artinya barang siapa yang tidak membaca Al-Quran, hurufnya benar, makhrajnya benar, artinya tidak ada salah yang merubahkan makna atau merubahkan i'rab, ya, salah yang besar, barusan dia berdosa. Kalau dia tidak berusaha semampunya benarkan bacaannya. Saya selalu ada tambahan di masalah ini. Apakah kita kalau punya salah lahnun jari dalam bacaan kita dalam Al-Quran, wabil khusus surah Al-Fatihah, apakah kita berdosa? Kita berdosa kalau kita tidak berusaha semampunya benarkan bacaan kita. Ini tambahan dari Al-Faqir. Berarti kapan kita berdosa? Karena mungkin ada orang, Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan akal atau otak yang cepat faham. Dia masih sulit banget dan dia juga makhrajnya tidak bisa dibenarkan. Sulit ujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dia masih berusaha semampunya setiap waktu. Berarti tidak berdosa insyaallah karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Siapa yang berdosa? Yang berdosa itu barang siapa yang punya waktu luas, waktu kosong, tapi dia pilih lalai di dunia, main HP, scroll-scroll terus, tidak berusaha benarkan bacaannya, dia berdosa. Menurut saya walaupun salah-salah kecil. Karena waktu kita, Allah akan tanya waktu kita itu habiskan untuk apa. Berarti kalau saya pilih apa? Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan cara yang benar sesuai bacaan Rasulullah dan dia punya waktu luas, bisa belajar, bisa benarkan, tapi dia malas, tidak mau. Dia berdosa. Walaupun salah-salah kecil. Kenapa? Karena tugas kita di dunia itu ibadah. Warattilil Qur'ana tartila. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Berarti ada dua versi berbeda. Man lam yujawid, berarti orang-orang yang tidak membaca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid dengan detail, dia berdosa. Man lam yusahih, yusahih itu yang tidak baca Al-Quran dengan cara yang benar. Maksudnya hukum tajwid itu bukan masalah hukum tajwid, bukan masalah gunnah, tapi masalah makharijul huruf atau fat harakat, ya, atau yang dibilang lahnun jali, ya. Berarti kita pilih insyaallah versi yang kedua karena itu lebih mudah insyaallah. Kenapa? Kenapa bisa sampai itu? Kenapa kita harus baca Al-Quran dengan cara yang benar? Li'annahu bihil ilahu anzalah. Wa hakadha minhu ilayna wasala. Al-Quran itu beda dengan ilmu-ilmu lain. Al-Quran itu datang sampai kita itu dengan cara silsilah. Dengan cara at-talaqqi wal musyafahah. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepada Jibril alaihi salam. Dan Jibril langsung sampaikan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara yang benar. Yang dibilang baca dengan hukum-hukum tajwid. Berarti hukum-hukum tajwid yang kita baca sekarang gunnah, dua harakat, atau mad, empat harakat, atau tafkhim, ya sayang, atau tafkhim, atau tarqiq, memang tidak ada yang nama tajwid, nama tafkhim, tarqiq, cuma itu kaidah-kaidah dari ulama kita, tapi kaidah-kaidah itu sesuai bacaan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti turun dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat Al-Quran dibaca dengan satu cara, ya, dengan tartil, dengan tajwid, ya. Berarti terjemahnya karena Allah menurunkan Al-Quran dengan bacaan menggunakan tajwid dan demikianlah dengan tajwid Al-Quran sampai kepada kita. Berarti Al-Quran akan selalu dijaga, dibaca. Ya, Baba lagi kasih belajar ya. Mama di luar ya, mau keluar. Baba lagi online sayangnya. Sini. Berarti nggak bisa berubah. Nggak ada versi lain untuk bacaan Al-Quran. Berarti itu alasannya kenapa kita harus membaca Al-Quran dengan tajwid. Karena Al-Quran itu beda. Al-Quran harus dijaga dari rubahan, ya, nggak dari tahrif, dari tabdil, ya. Karena Al-Quran perkataan Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan ilmu hadis, beda dengan ilmu-ilmu lain yang kita bisa baca dengan makna, tidak harus dengan hukum-hukum tajwid, ya, tapi Al-Quran beda, ya. Wa huwa aidan hilyatut tilawah wa zinatul ada'i wal qira'ah. Saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada seorang suaranya merdu banget, tapi dia baca dengan cara yang salah semuanya. Dan ada orang suaranya lumayan bagus, tapi baca dengan tajwid. Lebih enak kita dengar yang mana?
Kalau saya sendiri pilih yang suaranya lumayan bagus, tapi hukum tajwid itu benar. Karena tajwid itu adalah perhiasaan untuk bacaan kita. Saya kasih contoh. Mungkin ada orang baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Ini bagus suaranya. Cuma semua makhraj-makhrajnya tidak benar. Yang tebal jadi tipis, yang tipis jadi tebal. Berarti buat tidak enak. Orang yang belajar Al-Quran itu orang yang faham eh, ilmu tajwid walaupun sedikit rasanya gak enak, gak mau dengar walaupun suaranya yang paling merdu. Tapi kalau orang suaranya lumayan bagus, suaranya merdu, tapi dia tambah dengan hukum-hukum tajwid, ini sudah sempurna. Berarti ilmu tajwid itu hilyatut tilawah, ya, wa zinatul adai wal qiraah, ya. Berarti apa itu zina? Itu perhiasaan untuk bacaan kita. Berarti kita harus baca dengan cara yang sempurna. Seperti Rasulullah SAW waktu dengar sahabatnya lagi imam, eh, Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW setelah selesai salat, sahabat Rasulullah SAW berkata, "Lau alimtu annaka khalfi," kalau saya tahu ya Rasulullah antum berada makmum, lahabbartuhu laka tahbiran. Saya akan tambah lagi detailnya, tambah lagi suara yang merdu. Berarti kita baca Al-Quran dengan hukum-hukum tajwid dengan tanpa takalluf, bukan artinya kita harus berlebihan, tapi baca yang benar sesuai bacaan Rasulullah SAW dan berusaha baca dengan cara suara yang merdu dari bakat yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu memang wajib. Nah, harus kita baca Al-Quran yang bisa langsung masuk hati orang lain. Nah, terus apa itu juga al-akhdhu tajwid? Ilmu tajwid itu apa? Masih dalam masalah ilmu tajwid. Wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha. Kita kasih semua huruf-huruf haknya. Min sifatin laha wa mustahaqqah, dari sifatnya wa mustahaqqah. Di sini ulama itu beda pendapat. Ada yang bilang bedanya apa di antara hak dan mustahak. Ada yang bilang hak huruf itu sifat-sifat yang titab. Kayak misalnya kita bilang misalnya eh, sifatul jahr, huruf bersifat jahr, titab ada sifatul jahr, titab ada gataran walaupun keadaan huruf itu beda. Wa mustahaqqaha itu sifat yang baru datang, sifat aridah. Sifat aridah seperti apa? Seperti huruf ra. Kalau datang fathah tebal, kalau datang kasrah tipis. Isti'la, istifal. Ya, berarti itu pendapat yang pertama. Yang kedua, ada yang bilang hak huruf itu seperti uh, misalan saya kasih contoh haknya seperti isti'la. Tapi isti'la itu dan lisanul muzmar mundur dan beberapa hal yang akan terjadi ada hasilnya. Hasilnya itu mustahak. Berarti kita bisa bilang hasilnya dari sifat-sifat huruf akan dibilang mustahak. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Berarti kita harus kasih hak semua huruf dari sifat-sifat yang tetap seperti sifatul rakhawa, sifatul jahar, hamas, sifat-sifat yang nggak akan pernah berubah, wa mustahaqqaha, dan sifat-sifat juga yang baru datang sesuai keadaan huruf, kayak tebal, tipis, ya. Dan juga mustahaqqaha seperti mustahak sifatul isti'la adalah kita gemukkan hurufnya yaitu at-tafkhim. Berarti dan dengan tajwid itu memberikan hak pada setiap hurufnya dari sifat yang demikiannya dan mustahaknya. Ini sudah jelas. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. Artinya apa? Artinya harus sesuai. Kita baca mad ard sukun itu dua harakat. Jangan yang pertama dua harakat, yang kedua empat harakat, enam harakat. Ya, kalau sudah ada gunnah, idgham bi gunnah semuanya harus ikut. Enggak boleh satunya ada gunnah, satunya enggak ada gunnah. Itu namanya raddu kulli wahidin li aslihi atau dibilang qiyas. Qiyas sama. Wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Dan kembalikan setiap hurufnya kepada makhrajnya yang asli dan melafalkan suatu kata yang serupa dengan cara yang sama. Berarti kita kalau baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berusaha sama. Mad arad sukun. Ar-Rahmanir Rahim. Berarti hukum tajwid itu akan diulang terus. Jangan berubah-berubah.
Nah, madnya jangan mad jaiz munfasil. Ya ayyuhalladzina amanu kenapa ya ayyuha dua harakat, ku anfusakum empat harakat. Dua-duanya boleh karena ada dua mazhab. Tapi kalau pilih satu harus sama sampai akhir. Ya, berarti itu namanya waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Gak mungkin ra fathah tebal tapi ra fathah ayat selanjutnya tipis. Gak bisa. Sama semuanya. Ya, itu maksudnya dari waraddu kulli wahidin li aslihi wal lafdhu fi nadhirihi kamithlihi. Mukammalan min ghairi ma takallufi bil lutfi fi an-nutqi bila ta'assufi. Ah, di sini Dr. Ayman Suwaid, barakallahu fi umrihi, dia punya pendapat kalau masalah takalluf itu ada takalluf mahmud, takalluf yang bagus dan takalluf yang tidak bagus. Kalau saya sendiri pilih takalluf itu memang satu versi, nggak ada takalluf yang bagus, takalluf yang tidak bagus. Karena kalau sudah kita bilang takalluf, uh, sudah kita masuk hal-hal yang tidak benar. Tapi saya juga tetap muliakan pendapat Dr. Ayman Suwaid. Dia mau bilang lidah kita itu bukan seperti lidah sahabat Rasulullah SAW. Pasti sudah berubah. Berarti kita harus berusaha. Kita berlebihan sampai level kita seperti level sahabat Rasulullah. Dia anggap ini takalluf yang bagus. Tapi kita mungkin bilang lafaz yang lebih mentabi itu kita sempurnakan. Kita berusaha semampunya. Berusaha semampunya bacaan kita itu mahir seperti bacaan sahabat Rasulullah SAW. Lebih bagus daripada kita bilang kita takalluf bagus. Karena itu jadi masalah untuk orang-orang awam. Sampai mereka ada yang pernah kasih komen itu, Syekh, takalluf itu ada yang bagus, ada yang tidak bagus ya. Banyak yang salah faham apa itu takalluf yang bagus, takalluf yang tidak bagus. Karena Imam Ibnul Jazari di sini dia melarangkan masalah takalluf. Dia tidak jelaskan ada dua takalluf. Ya. Berarti mau ikut pendapat Dr. Ayman Suhaid silakan, nggak ada masalah. Cuma Al-Faqir itu pilih takalluf yang bagus itu kita ganti aja dengan kita sempurnakan atau kita berusaha semampunya baca sesuai bacaan sahabat Rasulullah, sesuai bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil-lutfi fi nutqi. Apa itu takalluf? Takalluf itu yang maksud dari bait ini, takalluf itu berlebihan dan itu banyak macam dan bisa sampai hari kiamat datang takalluf baru. Bisa jadi huruf yang tidak bertasydid kita tekan jadi bertasydid, banyak macam. Seperti Iyyaka na'budu wa iya. Kita tekan semua huruf-huruf yang tidak bertasydid, ujungnya jadi apa? Jadi bertasydid. Ya. Kayak alhamdulillahi rabbil. Ini juga termasuk takalluf. Huruf-huruf yang pendek kita panjangkan jadi tawallud, tawallud atau kayak apa ya? Ada bahasa lain tamtid. Takalluf tidak bisa kita bilang tamtid atau tawallud. Itu juga termasuk takalluf. Banyak macam. Atau seperti itu orang kayak seperti lagi makan, lagi kunyah bacaannya. Seperti itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini juga takalluf. Karena Al-Quran itu tidak boleh dibaca seperti itu. Al-Quran mudah. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri. Tidak boleh kita baca Al-Quran seperti itu. Al-Quran sangat mudah. Hanya saja kita kasih hak. Haknya. Makanya dua bait itu datang sama. وهو إعطاء الحروف حقها من كل صفة ومستحقها مكملا من غير ما تكلف. Berarti kalau kita takalluf salah, kita juga kurangi dari hak hurufnya, dari sifatnya, ini juga salah. Harus kita pas. Bacaan kita pas. Ghunaniyah pas, madniyah pas, tanpa takalluf. Ya. Berarti takalluf itu tidak boleh. Takalluf itu hal-hal yang dibilang berlebihan. Harakah, maaf ya, kasrah jadi mad bil ya. Kenapa seperti itu? Atau fathah jadi mad bil alif. Seperti yaumiddin, maliki yaumi. Kenapa? Itu takalluf. Berlebihan. Hanya saja cukup yau, bukan yau. Ya, banyak macam. Kalau kita bahas tentang takalluf itu banyak macam dan setiap waktu saya mengajar Al-Quran ternyata masih banyak versi lain. Banyak takalluf yang baru dibuat. Ya, sebab takalluf itu apa? Sebab takallufnya niatnya baik insya-Allah. Orang-orang yang baca Al-Quran dengan takalluf niatnya dia mau baca yang sempurna, yang jelas. Makhrajnya yang benar tapi ujungnya jadi berlebihan. Obat takaluf apa? Obat takaluf itu kita belajar Al-Quran yang benar. Kita tahu harus tahu zaman-zaman atau waktu-waktu huruf.
Ada rakhawannya harus sampai kapan, sampai berapa, sampai harus ada guru yang bersanad. Ya, biar kita tahu. Mungkin ada yang baca Iyyaka na'budu. Berlebihan jadi ainnya jadi rakhawa atau lebih lagi. Wa arsilhu ma'a. Jadi seperti itu. Berarti harus kita tahu pas, harus kita punya mizan. Timbang ya, harus kita punya mizan, harus tahu, dan itu gak akan bisa kecuali kalau kita talaqi dengan guru yang mutqin yang punya sanad. Ya, kalau hanya saja baca dari buku gak akan bisa tahu. Ya, karena kita sudah tahu ini rakhawa. Tapi rakhawanya bagaimana cara membaca huruf-huruf yang bersifat rakhawa kalau datang sukun. Nggak ditulis dalam buku-buku. Berarti harus ada guru. Dan guru itu memang nggak akan kasih tahu beberapa harakat. Cuma dari telinganya. Karena Al-Quran itu dengan cara talaqi wal musyafah. Guru dengar dari gurunya. Gurunya dengar dari gurunya. Sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti asalnya apa? Bukan belajar di buku. Asalnya at-talaqi wal musyafah. Karena mungkin ada yang bilang, guru saya itu bilang harus dikasih rakawannya satu harakat. Ada yang bilang seperti itu. Nah, bukan seperti itu. Kalau memang masalah harakat itu tidak ada harakat. Ya, cuma guru yang mutqin itu pernah dengar seperti itu dari guru. Gurunya pernah dengar dari gurunya sampai silsilahnya sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an harus dari dengan cara talaqi wal musyafah. Apa itu ta'assuf, Syekh? Takalluf kita sudah tahu berlebihan. Ta'assuf itu orang yang paksa banget. Dia mau lakukan hal yang baru. Ini juga maknanya mirip seperti takalluf. Tapi lebih ke masalah waqaf ibtida. Dan ini banyak sekali di Arab. Di Arab. Orang itu mau kasih makna baru, Al-Quran turun dengan satu makna, tapi dia mau kasih makna lain. Memang maknanya bagus, tapi bukan ini maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Dalam surat Al-Qasas, uh, ada satu ayat. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك. Istri Fir'aun, dia bilang waktu dia dekat Nabiullah Musa waktu masih bayi. Dia bilang, Musa itu, saya lagi ngajar ya. Saya lagi ngajar abang. Itu kamu cari. Ya, nanti. Ayatnya, wakafnya sampai qurratu ainin li walak. Dia berkata, wahai Fir'aun, Musa itu adalah qurratu ainin untuk saya dan untuk kamu. Selanjutnya, la taqutuluhu. Jangan bunuh Musa. Bisa menjadi anak kita. Ada orang itu yang mau kasih makna, dia anggap diri sendiri itu, astagfirullah, seperti Tuhan. Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu ainin li wa laka la. Dia ambillah dari la taqutuluhu. Kenapa dia mau kasih makna Musa itu adalah qurratu ainin untuk saya, tapi untuk kamu bukan qurratu ain. Wa laka la. Itu namanya ta'assuf. Dia mau kasih makna baru. Al-Quran itu turun dengan makna dan sudah ada tafsir dan sudah ulama-ulama kita yang sangat besar ilmunya sudah berusaha jelaskan makna-makna yang masih sulit, ya, yang dibilang mutasyabihat. Tapi ada orang yang mau takalluf berlebihan, ta'assuf, mau kasih makna baru. Untuk apa? Dia mau jadi orang yang wow. Makanya kita harus hati-hati karena ini haram, ini dosa ini. Dosa ya. Ada banyak contoh-contoh seperti itu dalam Al-Quran. Ya. Uh, saya pernah dengar juga di Indonesia ada beberapa wakaf seperti itu. Mungkin nanti Ustaz Lutfi bisa jelaskan hal-hal seperti itu. Ya, Eh, boleh Ustaz ya kasih contoh-contoh biar juga kalau ada hadir satu contoh sekarang boleh dijelaskan. Kayaknya dalam surat Al-Asr ya. La, bukan Al-Asr ya. Wallahu taala alam. Yang penting ada beberapa contoh saya pernah dengar maknanya bukan sesuai makna yang datang dari ulama-ulama kita. Cuma orang itu mau rasanya kasih perhiasan lebih wow gitu. Dan ini termasuk hal-hal yang tidak boleh. Kalau ada komen, Ustaz Lutfi. Iya, Syekh. Adakah Eh, wakaf yang? belum. Al Quraisy bukan sih? Bukan ya? Wallahi gak ingat Ustaz. Tapi ada satu dalam surah-surah pendek. Saya berusaha ingat tapi belum datang. Ada satu wakaf yang dalam surah-surah pendek.
yang saya tidak terima. Dia kasih makna baru, berusaha kasih makna baru. Ya. Ada hal-hal yang Oh, memang hmm. ya, Ini sih, apa? izin sih. Al-ikhfa bimakna jadid, itu yang itu bukan? Apa? Al-ikhfa istilah yang baru atau bukan? Yang istilah Bukan, nama bukan. istilah. Itu masalah wakaf dan ibtidak, Ustaz. Awak. Oh, wakaf Belum tahu. ibtidak. Ada yang mau buat wakaf baru, sudah tinggalkan semua wakaf ibtidak dari ulama-ulama kita, dan dia mau kasih wakaf baru karena katamu makna lain, makna baru itu. Tapi Al-Quran bukan seperti itu. Makna yang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah jelas, nggak boleh kita rubahkan. Kecuali kalau hal-hal yang memang kasih makna bagus dan memang ulama kita juga bilang oh bisa dua-duanya. Seperti apa dalam surat Al-Qasas, فجاءته إحداهما تمشي على استحياء, ya. Saya keluarkan ayatnya biar juga jadi contoh. Ya, faja'athu. Silakan buka surat Al-Qasas Ayat berapa sih? ayat 25. Ayat 25 itu dari guru saya dan banyak ulama lain. Surat Al-Qasas ayat 25, faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya. Di sini cerita anak Nabiullah Syuaib waktu datang minta tolong, ya. Setelah Nabi Musa bantu eh, akhwat itu anak Nabi Syuaib, dan setelah itu dia pergi ke orang tuanya dan datang lagi mau bicara sama Nabi Musa biar Nabi Musa ikut mereka ke Nabi Syuaib. Ya, cerita itu terkenal. Di sini faja'atu ihdahuma, satunya karena mereka dua saudari, tapi satunya datang dalam Al-Quran tamshi ala istihya. Dia jalan dengan cara malu. Berarti sifat malu itu khas untuk cara jalan kaki itu. Kalau kita waqaf faja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Waqaf istihya dia kasih makna bagus. Berarti dia datang dan perjalanannya atau cara jalan itu dengan cara malu. Bukan seperti yang kita lihat sekarang, na'udzubillah, yang lagi waktu berjalan kaki dia menggoda laki-laki. Itu haram. Ya. Tapi mungkin ada waqaf kasih makna lain. Faja'atu ihdahuma tamshi. Kita waqaf tamshi. Berarti dia datang, keadaannya dia jalan kaki. Berarti Al-Quran jelaskan, dia datang dalam keadaan jalan kaki. Ala istihya'in qalat. Qalat itu dia berkata. Berarti sifat malu itu untuk bicaranya. Berarti dia bicara dengan cara malu. Berarti dia bicara lihat di bawah, dia bicara dengan suara yang kecil, dia bicara dengan akhlak yang mulia. Berarti sifat malu itu bisa untuk jalan atau bisa untuk bicara. Berarti kita bisa dua wakaf dan dua-duanya insya Allah sesuai makna. Sesuai makna Al-Quran dan ini dari ulama-ulama kita. Tapi kalau sudah paksa banget kasih makna baru yang merubahkan makna total, itu yang tidak boleh dan haram. Seperti yang tadi saya jelaskan, ya. Dalam surat Al-Qasas juga, ya, biar kalau ada yang mau cari, وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك, ayat 9. Ada di Mesir suka banget. وقالت وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا. Wakaf la. Kenapa? La itu khas untuk la taqtuluh. Jangan membunuh anak ini, bayi ini. Kenapa ambil kalimat jangan jadi untuk qurratu ain? Berarti qurratu ain itu, Musa itu adalah qurratu ain untuk saya, untuk istri Firaun, tapi untuk kamu bukan. Dia gak mungkin bicara seperti itu. Gak mungkin. Dia paksa banget, itu yang dibilang ta'assuf. Ambil makna baru yang tidak benar, yang merubahkan makna yang asli. Ini yang termasuk haram, ya. Berarti kita gak boleh berlebihan. Kita harus baca yang sempurna, yang pas, ya, tanpa takalluf, tanpa ta'assuf. Jangan paksa, ya. Makna takalluf dan ta'assuf dua-duanya dekat. Cuma ulama bilang ta'assuf itu lebih ke masalah waqaf ibtida. Setelah itu, walaysa bainahu wa baina tarkihi illa riyadatu mri'in bifakih. Tidak ada perbedaan antara orang yang membaca dengan tajwid dan orang yang tidak, yang meninggalkannya, kecuali seorang yang melatih mengucapkan dengan mulutnya. Saya pakai bahasa lebih jelas, ya.
Kalau kita mau baca Al-Quran dengan cara yang sempurna yang tadi yang pas itu, gak akan ada cara, gak akan ada jalan untuk cara mahir itu untuk fasih kecuali ulah raga untuk mulut. Karena mulut kita itu juga masih ada utut. Ada utut sini, ada sini. Kita kalau mau main gym, gak mungkin dalam 1 hari kita langsung bisa fitnessnya sudah wow. Kita pasti mulai pelan-pelan. Harus latihan. Dan kalau kita tinggalkan olahraga niya atau fitness niya, badan kita, otot kita itu kurang lagi. Tidak fit lagi. Sama juga mulut kita itu. Kalau kita 1 hari tidak ada latihan Al-Quran, tak akan bisa baca yang sempurna. Karena banyak yang belajar sama saya, dia belajar 1 minggu, tapi 1 bulan dia gak belajar lagi. Banyak kesibukan, banyak alasan. Saya sibuk Syekh. Terus dia bilang, kenapa Syekh belum bisa baca Al-Quran yang benar? Itu masalahnya dari antum. Kenapa? Karena Al-Quran itu, kalau mau baca Al-Quran dengan cara fasih, sempurna, itu wajib. Wajib kita olahraga untuk mulut. Setiap hari. Gak bisa uh, jelaskan fathah, gak bisa jelaskan kasrah. Gak ada cara lain kecuali latihan. Ya, kecuali olahraga untuk mulut. Berarti kalau tinggalkan latihan Al-Quran, pasti levelnya turun lagi, pasti mulai dari nol lagi. Dan kalau memang betul ingin membaca Al-Quran dengan cara yang fasih, yang mahir, sesuai bacaan Rasulullah, harus olahraga untuk mulut. Ya, harus banyak latihan. Gak ada cara lain. Ya. Di bawahnya ada tambahan dari Ustaz Wahyu, saya Juriah gak pernah baca ya. Hukum belajar ilmu tajwid, kayak kita sudah jelaskan. Ya, karena kalau masalah belajar ilmu tajwid, yang kita pernah dari kecil belajar itu, belajar hukum-hukum tajwid seperti ikhfa, iqlab. Sudah tahu ini iqlab, ikhfa itu memang fardu kifayah. Itu yang saya belajar dari kecil di Al-Azhar. Berarti kita tahu mad berapa harakat atau ini tafkhim, namanya tafkhim, ini namanya tepis. Yang dibilang ilmu tajwid ya, ilmu tajwid itu fardu kifayah. Nah, di sini tulisannya fardu kifayah. Berarti kalau ada yang sudah di misalnya kita anggap ini ya, ada kampung ini, saya di Pontianak sekarang sudah ada 5-10 guru yang sudah punya ilmu tajwid, ini sudah cukup ya. Sisanya insya Allah aman. Ya, itu yang kita belajar dari kecil. Dan hukum membaca Al-Quran dengan tajwid beda dengan belajar ilmu tajwid. Nah, hukum baca Al-Quran dengan tajwid itu yang tadi saya sampaikan. Kalau kita punya waktu luas, ya, wajib wajib kita membaca Al-Quran dengan cara yang fasih. Wajib maksimal. Sesuai waktu kita. Orang itu gak ada kerja kecuali 1 atau 2 jam atau 8 jam. Tapi ada waktu luas setiap hari itu ada 6 jam kosong. Tapi dia habiskan di sosial media. Dia habiskan bicara sama teman-teman, jalan-jalan. Gak pernah maksimal. Gak pernah belajar Al-Quran setiap waktu. Gak pernah berusaha semampunya. Walaupun detail itu dia baca Al-Quran salahnya termasuk lahnu khafi, menurut saya itu bukan fatwa ulama ya. Itu menurut saya sendiri haram. Ya, karena tugas kita di dunia itu ibadah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada tugas lain. Allah ciptakan kita, tidak ada tugas kecuali ibadah. Dunia itu untuk kumpulkan biaya untuk masuk surga. Ya. Tapi banyak orang yang salah fahami ke dunia itu untuk santai, untuk main-main, untuk jalan-jalan. Saya gak bilang haram kita jalan-jalan. Harus kita punya hak untuk santai, untuk bahagia. Tapi maksimal dulu. Benarkan bacaannya. Ya. Berarti jangan bilang, ya Allah saya sudah gak ada lahnun jali. Syekh itu sudah kasih tahu saya gak ada makhraj yang salah, hukum-hukum tajwid yang termasuk lahnun jali itu alhamdulillah aman. Tapi yang kecil itu maaf ya, saya bukan itu. Saya mau fokus ilmu hadis, tidak harus saya benarkan sesuai bacaan Rasulullah 100% enggak. Ada waktu luas, wajib. Wajib. Ya. Warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'an tartila, harus kita baca Al-Quran dengan hukum tajwid yang benar, waqaf ibtida yang benar. Karena ada waktu. Tugasnya apa? Kecuali ibadah. Ya. Tapi kalau mau ambil fatwa ulama, ulama bilang aja, tidak wajib itu kalau ulama fiqh. Ulama fiqh itu beda dengan ulama tajwid. Ulama fiqh bilang, kalau kita baca Al-Quran tanpa gunnah, tanpa mad, bacaannya biasa, makhrajnya benar, itu aman. Aman, gak ada masalah. Itu ulama fiqh, gak ada masalah.
Kalau misalnya kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dallin jadi dua harakat. Kalau ulama fiqh bilang apa? Nggak ada masalah. Yang penting nggak ada lahnun jali yang merubahkan makna. Ulama tajwid mereka bilang harus baca Al-Quran dengan cara yang benar sesuai bacaan Rasulullah. Dr. Aiman Suwaid dan ulama-ulama lain dari ulama tajwid bukan ulama fiqh, mereka ambil versi yang beda itu man lam yusahih Al-Quran asimun berarti sesuai fatwa ulama fiqh. Berarti ulama tajwid ada dua versi. Ada yang bilang wajib baca Al-Quran yang benar 100%. Wajib. Fardu ain. Ya. Seperti ulama, maaf ya, itu ulama tajwid. Tapi ada yang seperti ulama fiqh. Fardu ain kita membaca Al-Quran tanpa salah yang besar. Pendapat Al-Fakir sendiri, kita punya waktu luas, tapi gak mau membenarkan walaupun salah-salah yang kecil itu berdosa. Ya, karena ada hadis jelas. Hari kiamat Allah akan tanya kita, waktu kita dihabiskan untuk apa? Kita tahu semuanya hadisnya. Ya, yus'alu an waqtihi fima afnah. Umrihi fima afnah. Ada hadis waktihi. Berarti waktu kita akan ditanya, kita habiskan waktu kita untuk apa? Jangan bilang, ya Allah saya sudah gak ada lahnun jali ya Allah. Tapi lahnun khafi, berarti antum gak peduli dengan berkataan Allah Subhanahu wa taala. Tidak peduli baca Al-Quran sesuai bacaan Rasulullah. Waktunya yang kosong itu untuk apa? Berarti sudah kita tahu membaca Al-Quran dengan cara yang benar, ya, dengan hukum tajwid itu fardu ain. Itu pendapat ulama sesuai man lam yujawwidul Qur'an athim. Tapi kalau versi man lam yusahih fardu ain tapi bukan masalah hukum tajwid tapi dengan uh, jaga makhraj dan harakat dan yang dibilang lahn-lahn jali itu kita tinggalkan, ya. Sesuai fatwa ulama fiqh. Makanya di Arab Saudi banyak imam-imam yang sudah punya ijazah tapi mereka ikut fatwa ini. Mereka baca tanpa hukum tajwid, tanpa mad, tanpa gunnah. Kemarin saya pernah buat masalah waktu saya kerja di Arab Saudi, dengar beberapa imam di haram, di Makkah dan Madinah, mereka baca tanpa gunnah sama sekali, tanpa mad sama sekali. Alasan mereka itu mereka ikut fatwa ulama fiqh, kalau itu termasuk lahnun jali. Sudah tahu lahn, maaf lahnun khafi. Lahn ya, artinya salah, tapi salah kecil. Tapi masih mau lanjut karena mazhab ini. Kenapa? Kenapa kita tidak maksimal baca Al-Quran sesuai bacaan Rasulullah SAW? Ya, ini pendapat saya sendiri. Kalau mau ikut fatwa ulama lain silakan. Gak ada masalah insyaAllah. Liannahu bihil Al-Quran harus sampai kepada kita secara mutawatir. Ini yang tadi saya sampaikan, mutawatir dengan talaqqi wal musyafahah. Ya, ini yang tadi sampaikan. Ya, masalah hak dan mustahak kita juga sudah jelaskan. Kita sudah bilang hak huruf itu sifat-sifat lazimah. Lazimah itu yang titab, ya, yang tidak akan pernah berubah. Seperti misalan sifatul gunnah. Nun, mim pasti ada sifatul gunnah. Ya. Atau misalan sifat apa namanya? Syiddah, rakhawah, hamas, jahar. Seperti itu. Mustahak huruf adalah hak huruf yang ada pada saat terpendengar nggak tahu saya. Yang penting saya sudah jelaskan. Mustahaknya kayak huruf-huruf sifat-sifat yang tidak lazimah, yang tidak titab, bisa berubah, bisa datang, bisa hilang. Seperti huruf ra. Ya, ini pendapat ulama. Yang pendapat lain itu mustahaknya berarti itu kalau kita jaga sifat-sifat seperti isti'la, ada mustahaknya. Hasilnya dari isti'la itu apa? Yaitu tafkhim. Ya. Raddu kulli wahid li aslihi kita sudah jelaskan. Kaidah ini kaidah sangat penting. Ya, setiap huruf dalam Al-Quran harus kembalikan lagi kepada makhraj tempat keluar dan sifat asalnya. Jangan beda, jangan pindah-pindah makhrajnya. Jangan satu kali Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi ada waktu lain Rabbil Alamin. Sama semuanya. Ya. Ulaika ala hudam min rabbihim. Rabbi tapi rabbihim. Kenapa beda? Sama. Makhrajnya, sifatnya sama. Ini kaidah harus kita baca yang sama dan saya sudah kasih contoh yang lebih jelas masalah mad ard sukun karena ini yang paling tidak dijaga sama qari-qari. Mereka baca sesuai
nada atau iramanya. Kalau iramanya butuh 10 harakat, dia ikut. 20 harakat bismillah. Yang penting ikut irama, dan ini haram, tidak boleh seperti itu. Dan di sini juga jelaskan takalluf, apa itu takalluf dalam membaca Al-Quran. Nah, ya, baca dengan cara sempurna, nah, jangan berlebihan ya. Yang saya bilang itu pas. Baca Al-Quran dengan cara pas ya. Bi itu berarti kasrah, ba kasrah bi. Jangan bismi Kenapa? Maaf ya, kayak orang mau muntah. Nggak bisa seperti itu. Bismil, tekan semuanya. Mensulitkan semuanya itu salah. Ta'assuf, nggak tahu ta'assuf Ustaz Wahid baca apa, tulis apa sih. Membaca Al-Quran harus dengan lembutan. Iya, saya bilang kan jangan paksa. Ya, dan ini lebih ke masalah wakaf ibtida. Ya, di masalah wakaf ibtida. Riyadhah itu latihan. Dan akhirnya Ustaz Wahid sebutkan satu hadis yang buat motivasi untuk kita semuanya. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram al-barar. Orang-orang yang membaca Al-Quran dengan cara mahir, fasih, sudah pas. Derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan bersama malaikat penulis. Itu derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walladzi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Tapi barang siapa yang membaca Al-Quran, coba fokus ya, membaca Al-Quran berarti dia masih membaca Al-Quran, bukan berhenti, bukan tidak latihan lagi, enggak. Dia masih membaca Al-Quran tapi sulit, terbata-bata, dia kena kesulitan tapi masih membaca Al-Quran, masih belajar Al-Quran. Wa huwa 'alaihi syaq, sampai sulit banget, sampai dia capek, pusing. Lahu ajran, Allah akan kasih 2 pahala. Allah maha darmawan, maha mulia, masya Allah, maha rahmat. Kenapa kedua pahala ya Allah? Padahal dia masih banyak salah. Karena dia masih membaca Al-Quran walaupun kena kesulitan. Berarti ada satu pahala untuk membaca Al-Quran. Pahala dari bacaan Al-Quran. Man qara'a harfan fi kitabillahi ta'ala falahu bihi hasanah, la aqul alif lam mim harf, sampai akhir hadis. Berarti pahala yang biasa dari Al-Quran. Dan pahala yang kedua, bonusnya dari apa? Bonusnya dari sabaran dengan kesulitan. Berarti dia kena kesulitan, masih terbata-bata, tapi dia masih sabar, berarti dia dapat buat pahala. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Maka kalau kita beribadah yang sulit, tapi kita masih jaga lillahi ta'ala, kita masih paksa lillahi ta'ala, walaupun sulit, walaupun kita capek, jangan mikir pahala kita akan hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pahala kita lebih besar lagi insyaallah. Jangan pernah berhenti belajar Al-Quran ya sampai akhir, sampai mati, berusaha semampunya. Barusan insya Allah akan tanggung jawab. Barusan akan melepaskan diri hari kiamat. Tapi kalau satu hari belajar, satu minggu malas, main-main santai, scroll, itu musibah. Nanti hari kiamat, semuanya jelas. Semuanya akan jelas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa bohong. Gak bisa bilang, ya Allah saya gak bisa. Rasul Allah akan bilang, kamu gak bisa? Apakah betul kamu sudah berusaha semampunya? Gak bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah insya Allah yang tema hari ini. Semuanya termasuk ilmu tajwid. Apa itu ilmu tajwid? Ya, itu namanya bab tajwid. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Barakallahu fikum. Ya, baik. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak, Syekh, atas penjelasannya, penjabarannya tentang setiap bait-bait yang ada di dalam matan tadi. Alhamdulillah, tentunya menambah wawasan kita, pengetahuan kita tentang pemahaman daripada ilmu-ilmu tajwid begitu saya, seputar ilmu tajwid, seputar takaluf, ta'assuf tadi dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Baik, dan saya alhamdulillah juga telah banyak memberikan contoh ya kepada kita semua. Ya, memang saya kalau menyampaikan sesuatu itu cepat gitu. Gitu. Jadi Gak kalau jelas ya, Ustaz? bukan bukan nggak jelas ya. Eh, cepat ya, penyampaiannya cepat. Biasanya kalau orang cerdas katanya begitu, saya ngomongnya cepat gitu. Bukan karena bahasa saya bukan asli, bahasa Indonesia bukan asli, makanya saya belum tahu level apa ya, tadwir atau hadr. Saya selalu pakai hadr, Ustaz. Siap, siap, siap. Oke, baik begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Menurut saya ini banyak nilai plus juga yang disampaikan oleh Syekh kepada kita karena pengalaman-pengalaman beliau dengan guru-guru, kemudian dengan bagaimana para qori di Mesir ya dan lain sebagainya. Ya, ini menambah gambaran kepada kita tentang fenomena-fenomena. Alhamdulillah, masya Allah.
Jazakallah khair kasihan Syekh. Baik, Ya, kepada Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita izin Syekh masuk ke sesi tanya jawab. Begitu Syekh. boleh. Tanya jawab. Sebelum kita tutup, kita masuk ke sesi tanya jawab. Barangkali ada Bapak Ibu para asatidzah yang ingin bertanya. Ya silahkan raise hand atau buka mic dan langsung bertanya kepada Syekh. Begitu. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, Pak Haji Bambang mau bertanya? Ah, kebetulan saya terlambat Ustadz lagi di bengkel, jadi tadi saya nggak menyimak. Tadi masalah apa Ustadz tadi? Nggak ada masalah, semuanya aman. Aman ya. Ah, tadi malah sifat apa tadi ya bicaranya? Nggak ada sifat tadi Pak Haji tentang ini, tentang istilah-istilah apa ilmu tajwid, hukum-hukum tentang Oh takal. gitu. Nanti Pak Haji bisa lihat rekaman, insya Allah. Ya, alhamdulillah Ustadz. Terima kasih. Saya baru di bengkel, baru saya lupa nih. Oh iya, ada daurah hari ini. Gitu. Iya Pak Haji, nggak apa-apa. Nanti bisa disusul di rekaman Pak Haji, insya Allah ya. Ya, Mudah-mudahan terima lancar. kasih Ustadz. Terima kasih saya. Sama-sama. Ya, monggo silakan Bapak Ibu. Ada pertanyaan atau tidak? Kalau ini saya kalau belum ada, mungkin saya izin bertanya dulu Silakan gitu Ustaz. ya. Ya, saya sih belum pernah menginisiasi. Ada fenomena dan saya baru lihat di Indonesia begitu ada salah satu metode yang dalam melafalkan atau belajar Al-Quran tuh sepertinya bukan takaluf lagi jadi super takaluf kalau saya bilang gitu ya. Iya. Yang jadi Nah, viral Ustaz. eh, yang saya tahu daerah Jawa begitu. Nah, mungkin deket juga mungkin sama Syekh. Nggak bisa, Abdullah. Ya. Seperti itu, kemudian tapi saya belum konfirmasi dan lain sebagainya gitu ya. Yang ketika melafalkan itu mulutnya ketika fathah dia harus dibuka seperti itu Syekh. A'udzubillah gitu-gitu Syekh. Pernah lihat nggak Syekh? Ya pernah Ustaz. Dan pernah Pernah saya lihat? juga kasih komen dan guru-guru pondoknya semuanya cheat saya. Minta saya datang kata niat tabayun. Saya bilang ini bukan hal-hal yang harus tabayun ini. Ini sudah jelas ini. Oh gitu Syekh. Atau udah ini ya, Ya, chat. saya masih kayaknya kemarin saya ingat itu nama pondoknya. Pondoknya terkenal. Mereka bilang itu mutu dari guru kita. Jangan mikir kamu aja yang punya ilmu sendiri. Itu mah. Semuanya punya ilmu. Oh ya Allah. Ya. Dan pernah juga diposting sama Ustaz Abdul Samad videonya. Oh. Alhamdulillah. Ya. Ini nggak boleh Ustaz. Ini takalluf ini level yang paling tinggi. Ya. Ini seram ini. Kalau ada orang baru masuk Islam, masuk pondoknya pasti kabur itu. Takut. Kayak mereka lagi mau gigit sesuatu itu. Iya baik Syekh, baik. Baik. Ya barang nggak, saya belum tahu ya. Baik, saya pikir Syekh sudah. Tapi kalau ada video lain boleh Ustaz nanti kirim ke saya insya Allah. Saya suka buat komen-komen kalau video-video seperti itu. Suka suka Ya, cari baik. masalah saya. Cari masalah. Saya Baik Syekh. boleh Ya, masuk Ustadz Silakan. silakan. mengenai takaluf dalam rongga mulut ya. Saya berpendapat begini. Jadi sepanjang tidak mingkem aja dia. Jadi jangan terlalu mangap. Sepanjang tidak mingkem. Kalau mingkem kan nggak bisa bergerak tuh mulut. Jadi yang penting A itu ke atas, I itu ke bawah, U itu monyong gitu. Tetapi tidak berlebihan. Masih tetap di rongga mulut adanya. Itu pendapat saya. Bagaimana saya? Benar insya Allah benar. Sebenarnya kaidah-kaidah itu monyong atau runga mulut itu atau buka mulut semuanya kaidah-kaidah itu saya pernah kasih tahu kaidah-kaidah itu yang sudah dilihat dari sahabat ya waktu lihat Rasulullah baca Al-Quran. Tapi kalau saya bilang kalau sudah suaranya benar nggak usah kita paksa. Maksudnya Alhamdulillahi Rabbil nggak usah kita jelaskan fathahnya, jelaskan dhammahnya. Kalau memang suaranya sudah benar aman ya. Hmm.
Bisa dipahami insyaallah, bisa dipahami. Ya, terima kasih. Saya Baik, Syekh, izin ini ada pertanyaan dari Pak Nofri. Ketika membaca ketemu ikhfa, ketika membaca Al-Quran dan di situ ada ikhfa, apakah langsung didengung atau nun matinya dibawa dulu baru dengung? Langsung, nggak langsung. Langsung Langsung dengung. itu ya langsung saja jadi satu waktu. Karena ada yang mikir min barusan min fadli itu baca memang nggak bisa. Kalau kita karena kalau kita sudah masuk ikhfa-nya itu harus wajib sudah sama-sama ada sifatul al-ghunnah. Sifatul ghunnah yang nggak akan pernah lepas dari nunnya. Ya. Ya, jelas Pak Nofri? Boleh dicontohkan, Syekh? Dengan huruf apa, Pak? Karena ikhfa itu banyak banyak macam. In kana Ya. أن كان ذا مال وبنين ya surat Al-Qalam. أن كان ذا مال وبنين. أن langsung pas masuk langsung harus dari sini. berarti bukan itu ya, saya. Enggak, kalau ikhfa kaf itu bukan tapi kana Ang dari guru saya itu selalu bilang kayak bahasa Inggris itu ink. Ada yang kalau ada yang paham bahasa Inggris ya saya bukan orang pintar bahasa Inggris. Ada kayak ink atau mink kalau nggak salah. Ada satu kalimat itu suara ikhfa kaf. Qafnya juga jangan min qabl tapi min min qa. Karena ada yang baca min kayak lidahnya jauh dari makhraj qaf. Itu salah juga. Min min qabl. Dan ini bukan yang sentuh itu bukan makhraj nun. Karena ada yang salah paham juga kayak min qabl. Kita gak baca min qabl atau minkum. Tapi itu masalahnya di dekat makhraj qaf dan kaf. Min qabl dan minkum. Satu lagi boleh, Syekh? Kan? Saya pernah dengar ketika baca Al-Fatihah, imamnya bilangnya di surat An-Am. Yang betulnya gimana, Syekh? Yang An-Amnya itu dibulatkannya di Am. Kalau itu sudah tebal, Pak, nggak bisa. Kan itu salah. Bukan Oh itu ya, saya. Ini kayak suruh dibulatkan bibirnya itu macam itu, saya. Dia baca maksudnya monyongnya. Ya, dibulatkan bibirnya. Oh, macam Nggak orang. boleh, nggak boleh. Yang benar itu Oke, saya syukuran, saya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan, Bapak Ibu? Ya, tidak ada ya. Mudah-mudahan jelas nih. Karena kalau tidak ada pertanyaan, tandanya dua, paham semua atau nggak paham semua. Tapi insya Allah paham semua saya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memang tadi di antara bait itu biar kita fasih begitu saya, sebagaimana saya jelaskan bahwa kita mesti riyadhah, mesti banyak latihan, dan bagaimana biar nggak takaluf ya. Kita memang harus belajar langsung dengan guru dan guru itu bersanad begitu. Nah, maka ini penting sekali kan nanti guru kita ngelihat tuh mulut kita bukanya terlalu berlebihan enggak misalnya gitu atau terlalu tidak dibuka, itu penting ya. Dan kita juga penting untuk melihat mulut guru kita bagaimana melafalkan kemudian mendengarkan suara. Maka itu sangat penting bagi Bapak Ibu mungkin yang belum belajar ya, nanti bisa hubungi Ustadz Wahyu ya. Mudah-mudahan pun kalau masih ada slot kosong yang kepada Syekh begitu ya. Dan tentu ada ketentuan dan peraturannya ya, yang bisa langsung bertalaki dengan Syekh itu kriterianya seperti apa dan sebagainya.
semakin banyak guru, ya terutama guru-guru besar seperti guru kita, Syekh Muhammad Ali Atib ini, insya Allah menambah khazanah kita dalam belajar gitu ya, menambah pandangan kita dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu. Jadi terutama bagi Bapak Ibu para asatidzat yang sebagai guru Quran, ya itu penting sekali. Itu teman-teman, Bapak Ibu yang dirahmati Allah para asatidzat. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin kita cukup Syekh pertemuan kita hari ini. Dan insya Ya, Allah nanti pertemuan berikutnya akan kita informasikan di grup, dan tentunya mudah-mudahan Syekh bisa gitu ya pada waktunya dan sehat walafiat. insyaallah. Begitu, Syekh cukup Syekh. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah wa iyyakum Syekh. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita tutup pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan insyaallah kita semua saling mendoakan, terutama kita mendoakan guru kita ya panjang umur, afiat, ilmunya banyak bermanfaat untuk umat, jadi amal jariah untuk banyak orang gitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga kena keberkahan ya daripada ilmu dari guru kita ya. Kemudian mudah-mudahan kita juga termasuk murid-murid yang didoakan dan diingat ya. Nah, maka menurut saya penting ya, kalau menurut saya mohon izin ya, kalau memang memungkinkan untuk bisa aktifkan video saat belajar kalau memang memungkinkan begitu ya. Karena mungkin siapa tahu ketemu di jalan dengan Syekh kan. Syekh ini jadi ingat kan gitu. Atau mungkin itu saya di akhirat kan nanti orang beriman itu bisa memberikan syafaat saya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Siapa tahu saya lihat kita lagi ngantri, auzubillah ya. Ya, insyaallah kita semuanya dapat syafaat Al-Quran insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kurang lebih begitu. Mudah-mudahan ya. Baik, terima kasih Syekh. Sehat-sehat walafiat, dan Bapak Ibu para asatidzat, terima kasih banyak. Kita cukup, dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syekh. Barakallahu. Afwan, barakallahu fikum. Karena memang yang bikin gula itu enak dia.